Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihidayatihi wa waffaqana bi ta'atihi wa ma'rifatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu bi hukmihi wa qada'ihi, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi nurihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuri zati was-sirri sari fi sairil asma'i was-sifati wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumi liqa'ihi, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan anugerah nikmat hidayah karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim, menuntut ilmu dengan niat lillahi ta'ala. Kemudian salawat serta salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu marilah kita bacakan salawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita akan mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa ada 5 perkara sebab diampuni dosa-dosa seseorang itu. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Tak ada satu manusia pun yang tak pernah berbuat dosa kecuali satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu orang yang maksum, yang tidak ada kesalahan. Orang yang maksum tidak pernah berbuat dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah min ahlil jannah, adalah penduduk surga. Bahkan surga tak akan dibuka kalau Nabi tidak masuk pertama ke dalam surga itu. Maka satu-satunya manusia yang tidak bersalah, tidak berbuat dosa, yaitu baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita umat-umatnya, banyak sekali bu dosanya. Dosa ghibah, dosa menjelek-jelekkan orang lain,
dosa memfitnah, dosa berdusta, dosa mengurangi timbangan, dosa menzolimi tetangga, menzolimi suami, menzolimi istri, menzolimi anak-anak, dosa durhaka kepada orang tua. Ini hati-hati, ini dosa besar. Durhaka kepada orang tua dosa besar. Akun liwalidai, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya itu tidak akan pernah mendapatkan pertolongan kalau ia tidak bertaubat kepada Allah. Karena kalau bukan berkah orang tua kita, kita tidak akan menjadi seperti yang sekarang ini. Nah, makanya baik-baik dengan orang tua. Itu semua dosa. Sehingga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengampuni dosa-dosa seseorang itu dengan sebab 5 perkara. Kalau ibu mampu mengamalkan 5 perkara ini atau salah satu dari 5 perkara, Allah akan ampuni dosa kita. Ini sangat penting bagi kita, pengampunan. Nabi Adam ketika berbuat salah di surga, yang diharapkannya hanya satu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan, sesungguhnya kami yang zalim, sesungguhnya kami yang salah. Jikalau Engkau tidak mengampuni kami, jikalau Engkau tidak merahmati, menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan termasuk orang yang merugi seumur hidup. Jadi buat apa kaya kalau tidak dapat ampunan Allah? Buat apa jabatannya tinggi kalau tidak dapat ampunan Allah? Buat apa kita banyak harta, banyak usaha, tetapi Allah tak mengampuni kita? Nah, nomor satu yang kita raih adalah ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah akan mengampuni dosa seseorang itu dengan sebab isbagul wudu, kata Nabi. La yusbigul wudu'a 'abdun illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dalam hadis Nabi mengatakan, tidaklah seseorang itu isbagul wudu, melainkan Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan dosanya yang akan datang. Apa itu isbagul wudu? Isbagul wudu adalah menyempurnakan wudu. Kalau wudu tuh jangan asal wudu, Bu. Ada namanya isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Seperti apa yang dikatakan menyempurnakan wudu? Sempurnakan sunnah-sunnahnya, sempurnakan rukun-rukunnya, kemudian sempurnakan agar supaya wudu itu berterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhi yang makruhnya, jauhi yang membatalkan wudunya. Itu namanya isbagul wudu. Kalau kita perkecil bahasa itu, isbagul wudu adalah pertama, sebelum wudu dia mengata Bismillahirrahmanirrahim. Ibu kalau wudu baca bismillah enggak? Nah, begitu tangan itu mau dibasuh telapak tangannya, baca bismillah, qaulul basmalah, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian membasuh 2 telapak tangannya, kemudian berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, baru kemudian berniat sembari menjatuhkan air ke wajah. Nah, itu namanya isbagul wudu. Ada orang yang berwudu tapi tak berkumur-kumur. Wudu tidak memasukkan air ke dalam hidung, wudu tidak membasuh telapak tangannya, wudu tidak mengata bismillah, yang penting rukun-rukunnya saja. Berarti wajah, tangan, sampai kaki itu bukan termasuk orang yang menyempurnakan wudu. Itu tidak mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang Allah ampuni dosanya, kita itu menyempurnakan wudu.
Tertib dari mulai bismillah sampai membasuh kaki sebelah kiri yang terakhir. Itu namanya tertib. Jangan tangan dulu, baru muka, baru kaki, baru rambut, baru kumur-kumur terakhir. Itu bukan tertib. Itu bukan isbagul wudu. Isbagul wudu itu dari awal berurutan sampai terakhir, dia itu namanya tertib. Maka orang yang seperti itu Allah akan ampuni ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Bahkan ibu ada di dalam kitab fikih termasuk sunnah wudu meminum sisa bekas air wudu. Nah, sebelum membaca doa Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin, sebelum menghadap ke arah kiblat maka ambil sisa bekas air wudhu yang menetes dari wajah kita, kemudian minum airnya dengan membaca doa nawaitus syifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Itu doa kalau minum air putih. Ada yang hafal? Nah itu kalau kita minum air putih, doanya nawaitu syifa, aku niatkan ini obat, bibarakatil Mustafa, dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kita minum itu tidak akan menjadi racun di dalam perut kita. Itu akan menjadi obat. Apapun yang masuk, minuman-minuman yang kita minum, apabila dibacakan nawaitus syifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, maka berkah. Nah, meminum sisa bekas air wudhu pun doanya itu nawaitus syifa bi barakatil Mustafa, 1 tetes atau 2 tetes yang mengalir dari wajah kita diminum. Itu sunnah wudhu namanya. Ya, dicatat kalau belum hafal nawaitus syifa. Ayo bareng-bareng nawaitus syifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya ingat 2, syifa sama Mustafa. Si syifa sama si Mustafa. Nawaitus syifa bi barakatil Mustafa. Itu orang yang isbahul wudu, menyempurnakan wudunya. Jadi wudu jangan asal wudu. Ini penting dalam kitab-kitab fikih namanya babut toharoh. Yang pertama dibahas oleh para ulama sebelum membahas kitab sholat adalah wudu terlebih dahulu. Sebab orang-orang yang bersih wudunya, orang-orang yang sempurna wudunya, maka sholatnya pasti akan berterima. Kadang-kadang kita merasa di waktu sholat, kok saya nggak bisa khusyuk sholat. Ini saya sholat 3 rakaat sholat maghrib, tapi pikiran kemana-mana, tapi pikiran entah kemana. Maka lihat bagaimana wudu kita. Apakah wudhu kita ini isbagul wudhu ataukah kita asal-asalan dalam wudhu? Itu pengaruh ibu khusyuk sholat itu dengan wudhu. Kadang-kadang kita menyalahkan, waduh berat Pak Ustadz, khusyuk mah nggak bisa. Bisa kalau didasari dengan sempurna. Istinjanya benar, wudhunya sempurna, maka sholatnya pun akan khusyuk. Itu nomor 1. Nah, babul wudu namanya, bab tentang wudu. As-saniyatu, yang kedua, yang bisa mengampuni dosa seseorang itu dengan sebab mangqala hina yasma'ul mu'dina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasula wa bil islami dina ghufira lahu dzambuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendengar orang azan lalu ia berkata, raditu billahi rabba wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dina, itu Allah ampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Ringan diucapkan tapi berat dalam timbangan. Itu termasuk raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasula atau nabiyya, kemudian wa bil islami dina. Umpamanya
azan subuh, azan isya, azan zuhur, asyhadu an la ilaha illallah. Ini azan nih, baca raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasula wa bil islami dina. Aku ridha Tuhanku Allah, aku ridha nabiku Muhammad, aku ridha agamaku Islam. Itu Allah ampuni dosa-dosanya. Makanya orang yang beramal dengan ilmu, amalnya akan diterima oleh Allah. Nah, itu jelas hadis Nabi SAW yang mengatakan tersebut. Nah, ulama-ulama kita menyebutkan ini dibaca pada saat azan dikumandangkan pada kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Ada juga sebagian ulama menyebutkan setelah selesai azan. La ilaha illallah, kata muazzin. Nah, kita baca sebelum kita berdoa, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah, kita baca ini terlebih dahulu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Itu juga boleh. Nah, boleh dibaca di pertengahan azan, boleh dibaca setelah selesai azan. Kadang-kadang azan dikumandangkan kita masih sibuk dengan usaha kita. Kadang-kadang azan dikumandangkan kita masih di pasar, ada yang masih masak, ada yang sedang mandi, banyak aktivitas kita. Tapi begitu mendengar azan, baca dalam hati raditu billahi rabba. Itu paling sedikit ucapan yang kita baca saat azan dikumandangkan. Fadilahnya apa? Ghufira lahu dzambuhu, diampuni dosa-dosanya, dapat ampunan daripada Allah Ta'ala. Masya Allah. Nah, pernah dibaca itu doa? Belum. Nah, nanti dibaca begitu azan, Allah raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. As-salisatu, yang ketiga, yang bisa mengampuni dosa seseorang itu adalah kata Nabi salatut tasabih, salat tasbih 4 rakaat. Ada yang pernah salat tasbih? Ini abang ini pernah sholat tasbih. Berapa rakaat, Bang? 4 rakaat. Kalau sholat tasbih dikerjakan di siang hari, maka cukup 1 kali salam. Tapi kalau sholat tasbihnya dikerjakan di malam hari, 4 rakaat itu 2 kali salam, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau siang langsung 4 rakaat sekaligus. Itu sholat tasbih ini luar biasa. Amalan para orang-orang yang ingin mendapatkan ampunan daripada Allah. Apa rahasia salat tasbih? Anna man fa'alaha yughfaru lahu zambuhu awwaluhu wa akhiruhu qadimuhu wa hadithuhu khata'uhu wa amduhu saghiruhu wa kabiruhu sirruhu wa alaniyatuhu. Kata Nabi, orang-orang yang mengerjakan sholat tasbih itu, dosa yang lama, dosa yang baru, Allah ampuni. Dosa yang kecil, dosa yang besar, Allah ampuni. Dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja, Allah ampuni. Dosa dalam hati, dosa terang-terangan, Allah ampuni. Dosa yang lalu dan dosa akan datang, Allah ampuni. Masya Allah. Itu fadilahnya sholat tasbih. Makanya kata para ulama, sebisa mungkin sholat tasbih ini kerjakan walau hanya 1 kali seumur hidup. Saking pentingnya ini sholat tasbih. Oh, sebulan sekali, Masya Allah. Apalagi bisa sekali seminggu. Seminggu sekali itu luar biasa. Nah, ini paling tidaknya jangan engkau mati sebelum mengerjakan sholat tasbih. Kalau sudah sholat tasbih, ya Allah, nggak apa-apa dah, mati juga gitu. Karena ini amalan mengampuni dosa.
dosa kecil, dosa besar, dalam hati terang-terangan, sengaja tidak disengaja, yang lalu dan yang akan datang. Siapa yang mengatakan itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di antara kita sebagian sudah pernah mengerjakan sholat tasbih, tapi mungkin besar kemungkinan masih banyak yang belum melaksanakan ini sholat tasbih. Masih jauh dari pemahaman sholat tasbih. Tata cara sholat tasbih. Yang pertama, usolli sunnatat tasbih arba'a roka'atin lillahi ta'ala. Kita sholat yang 4 rakaat ya, sekaligus 1 kali salam. Umpama ini sholat dikerjakan di pagi hari atau di siang hari, maka kerjakanlah 4 rakaat 1 kali salam. Allahu Akbar, berarti sengaja aku sholat tasbih 4 rakaat karena Allah Ta'ala, sunnah karena Allah Ta'ala. Rakaat pertama baca Fatihah, rakaat kedua baca surat. Ini terserah apa saja, Al-Kafirun kah, nah, Al-Ma'un, tidak ada ketentuan dalam ayat yang dibaca di rakaat pertama. Baca Fatihah, kemudian baca ayat, sebelum ruku baca tasbih 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Udah sampai situ aja. Baca 15 kali. Baru kemudian ruku, Allahu Akbar. Baca doa ruku, kemudian tasbih 10 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sebelum bangkit dari ruku, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Lalu kemudian ia i'tidal, bangkit dari ruku, baca doanya, kemudian tasbih 10 kali. Lalu kemudian sujud, baca doa sujud, tasbih 10 kali. Kemudian duduk antara 2 sujud, baca doanya, tambahi dengan tasbih 10 kali. Baru kemudian sujud yang kedua, baca doa sujud, kemudian tambahi tasbih 10 kali. Lalu duduk thama'ninah, berhenti sejenak sebelum bangkit untuk rakaat kedua, baca tasbih 10 kali. Baru naik ke rakaat kedua, Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surat, kemudian tasbih 15 kali. Begitulah terus menerus sampai 4 rakaat. Yang 15 kali tasbihnya hanya setelah selesai Fatihah dan ayat. Lain daripada itu 10 kali. Berarti 1 rakaat itu tasbihnya berjumlah 75 kali. Dikali 4 rakaat, 300 tasbih yang kita baca. Nah, berarti 4 rakaat itu salat tasbih, kita telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 300 kali tasbih. Inilah yang disebabkan ampun dosa kita, karena tasbih ini ringan ucapan tapi berat dalam timbangan. Di masa Nabi Sulaiman alaihi salam, ketika Nabi Sulaiman datang kepada umatnya, ada yang berkata, wahai Sulaiman, subhanallah, maha suci Allah yang telah memberikan engkau kekayaan dan juga seluruh alam tunduk kepadamu. Wahai Sulaiman, sungguh engkau ini manusia luar biasa. Apa kata Nabi Sulaiman? Sesungguhnya ucapan kalian yang mengata subhanallah 1 kali karena kagum atas nikmat Allah yang diberikan kepadaku lebih baik daripada seluruh hartaku, kata Nabi. Masya Allah. Itu maka sering-sering kita mengata subhanallah. Hidup susah, ekonomi menurun, pendapatan, penghasilan berkurang, katakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bahkan menurut riwayat, malaikat-malaikat yang menanggung arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 4 malaikat yang menanggung aras itu, agar supaya aras tidak jatuh ke bumi. Mereka mengata,
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sehingga Allah beri kekuatan mampu menanggung arsy. Namanya malaikat hamalatul arsy. Makanya orang-orang yang banyak beban hidupnya, umpamanya seorang perempuan dititipi Allah anak 10, dititipi Allah suami, dititipi Allah harta, maka tanggungannya banyak sekali. Katakan subhanallah, 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 subhanallah. Itu. Maka sholat tasbih ini adalah sholat yang membaca tasbih 4 rakaat itu jumlahnya 300 kali tasbih. Lakukanlah sholat ini setiap 1 kali seminggu, malam Jumatkah atau hari Jumatkah. Maka jika tidak mampu sebulan sekali, tidak mampu setahun sekali, tadi paling kurangnya sekali seumur hidup. Laksanakan. Coba ibu yang pernah sholat tasbih, coba angkat tangannya siapa? Mau lihat 1, banyak nih 1, 2. Sesuai nggak sama kajian kita, tata caranya? Nah, berjamaah ya, itu, masya Allah. Nah, mengampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Dan ini boleh dikerjakan sholat tasbihnya sendirian. Tanpa berjamaah boleh, berjamaah pun lebih bagus, tidak masalah. Nah, itu adalah kata Nabi bisa mengampuni dosa seseorang itu apabila ia mengerjakan sholat tasbih. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'atu, yang keempat, yang bisa mengampuni dosa seseorang itu menurut hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salatul duha, salat duha, walau rak'ataini, walaupun 2 rakaat. Itu bisa mengampuni dosa. Cuma kan orang-orang taunya sholat duha itu biar cepat kaya. Iya, menarik rezeki katanya. Pak Ustadz, saya sudah sholat duha berapa rakaat? 12 rakaat. Berapa hari? Setiap hari. Sudah berapa tahun? 5 tahun. Tapi saya tidak kaya-kaya. Nah, akhirnya menyalahkan hadis. Nah, ini gimana ini hadis Nabi? Kata Nabi sholat duha jadi kaya, banyak rizkinya. Kalau rizki di langit turun, kalau rizki di bumi dikeluarkan Allah, kalau jauh didekatkan, kalau sedikit dibanyakkan, kalau haram dihalalkan. Maka orang-orang yang niat sholat duhanya untuk mencari kekayaan, dia akan tertipu dengan dunia, sehingga sholatnya jauh daripada keikhlasan. Maka ganti niatnya ibu. Kalau sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, paling banyak 12 rakaat, niatnya agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Udah. Lain daripada itu mah bonus daripada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak soleh, kehidupan nyaman, harta banyak, rizki datang, itu berkahnya. Jangan kita niat utama supaya kaya. Ini yang salah. Nah, walaupun Nabi mengatakan bahwa sholat duha itu akan memperbagus rezeki seseorang, tetapi niat yang paling utama adalah menurut hadis ini ampun dosa. Jika Allah mengampuni dosa, harta akan datang, rezeki akan mudah. Karena hijab daripada rezeki itu adalah dosa kita. Kalau Allah belum mengampuni dosa, sedekat apapun rezeki itu terhalang dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Itu akan menjadi dinding, akan menjadi hijab antara kita dengan rezeki yang akan diberikan Allah. Makanya sholat duha. Apalagi umur sudah tua ibu, 60 tahun, sholat duha. Di mana sholat duhanya? Paling afdol di rumah, bukan di masjid kalau sholat duha. Paling afdol di rumah sendiri. Usolli, niatnya agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Udah. Lain daripada itu mah bonus daripada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak soleh, kehidupan nyaman, harta banyak, rizki datang, itu berkahnya. Jangan kita niat utama supaya kaya. Ini yang salah. Nah,
Walaupun Nabi mengatakan bahwa sholat duha itu akan memperbagus rizki seseorang, tetapi niat yang paling utama adalah menurut hadis ini ampun dosa. Jika Allah mengampuni dosa, harta akan datang, rizki akan mudah. Karena hijab daripada rizki itu adalah dosa kita. Kalau Allah belum mengampuni dosa, sedekat apapun rizki itu terhalang dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Akan menjadi dinding, akan menjadi hijab antara kita dengan rizki yang akan diberikan Allah. Makanya sholat duha, apalagi umur sudah tua ibu, 60 tahun, sholat duha. Di mana sholat duhanya? Paling afdol di rumah, bukan di masjid. Kalau sholat duha paling afdol di rumah sendiri. Usolli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala. Kita sholat 2 rakaat saja, itu dapat mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima, al-khamisatu, yang kelima, agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seseorang itu, Nabi bersabda, man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani haza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa orang yang mengata setelah selesai ia daripada makan, alhamdulillahilladzi at'amani haza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, Allah ampuni ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosanya yang telah lalu. Ini diamalkan enggak, Bu? Selesai makan doanya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sekurang-kurangnya. Tapi nggak bisa mengampuni dosa, hanya bersyukur alhamdulillah kenyang. Tapi ini doa sesuai hadis Nabi, alhamdulillahilladzi at'amani, segala puji bagi Allah yang telah memberi aku makan, wa razaqanihi haza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, dan memberikan aku rizki dari yang tidak aku mampu mencari rizki itu. Tidak ada daya dan upaya untuk mencari makanan ini, tetapi Allah beri saya makan. Terima kasih ya Allah. Maka ini doa mengampuni dosa orang yang membaca. Sambil diusap perutnya, kalau sudah kenyang, baca doa ini, Bu. Alhamdulillahilladzi at'amani haza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. 1 kali saja. Nah, diikuti. Alhamdulillahilladzi at'amani haza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Diulang sambil pegang perutnya. Alhamdulillahilladzi at'amani haza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Nah, itu doa selesai makan. Siapa orang membaca doa itu, kata para ulama, Allah jauhkan dari penyakit perut, Allah jauhkan dari sakit, dan Allah golongkan ia orang yang bersyukur, serta Allah ampuni dosa-dosanya. Biasanya ibu kalau di kampung doanya nggak begitu. Doanya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Pernah dengar? Bukan itu doanya. Sesuai hadis Nabi yang lebih absah yang tadi kita baca, sambil dipegang perutnya. Karena makan ini tidak bisa kita hindari, kebutuhan jasmani. Kadang-kadang makan sehari semalam 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 5 kali, ada yang 10 kali. Nah, makan saja pun bisa mengampuni dosa kalau ada ilmunya. Tapi kalau tidak ada ilmu, makan bisa jadi dosa, bisa jadi maksiat,
bisa jadi penyakit, bisa membahayakan tubuh kita. Tapi kalau ada ilmunya, sesuatu yang didasari dengan ilmu akan berkah. Perut sehat, jauh dari penyakit, dapat ampunan dosa, tergolong orang-orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan juga orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Jadi ini doanya. Nah, makanya abang amalkan doa ini supaya perut kita, apapun yang masuk ke dalam perut kita, yang ada racunnya, kemudian yang ada zat kimia yang tidak sesuai dengan zat tubuh kita, itu akan menjadi obat bagi kita. Nah, insya Allah orang-orang yang mengamalkan seperti itu, mudahan kalau kita yakin perkataan Nabi, hadis Nabi, saya baca doa ini, saya pegang perut saya, maka akan dijauhkan Allah dari penyakit-penyakit. Amin ya rabbal alamin. Yang 5 perkara itu boleh kita amalkan 1 di antara 5. Kalau bisa semuanya diamalkan. Apa tadi yang pertama? Yang mengampuni dosa. Betul, isbaghul wudu namanya, menyempurnakan wudu. Yang kedua, belum. Iya, menjawab orang azan dengan doa raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dina. Yang ketiga, sholat tasbih. Yang keempat, sholat duha. Yang kelima, doa selesai makan. Itu ambil ilmu ini sebagai pengamalan kita sehari-hari agar supaya berkah dunia dan akhirat, dan mudahan kita semua mendapatkan ampunan, maghfirah, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majelis pengajian kita ini Allah curahkan rahmat, Allah curahkan keberkahan, kita semua diberi Allah kesehatan zahir batin, umur yang panjang, agar senantiasa bisa menuntut ilmu untuk menambah wawasan pengetahuan, amal ibadah kepada Tuhan, dan juga supaya kita menjadi hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudahan tuan rumah beserta dengan keluarga diberi Allah kelapangan rizki, dan juga kita semua yang hadir diberi Allah kemudahan dalam menjalani kehidupan. Amin amin Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Apabila ada pertanyaan nanti setelah doa boleh kita bertanya-tanya. Ala hazihin niyah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lillahi lahu wa lahum al-Fatihah.